nikah sedang registrasi.
ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العلي العظيم. Saya dengar dulu, saya lihat dulu, saya dengar dulu bicaranya Pak Bro. Jadi kedai keke kedaian nasi. Ini luar biasa ini apa protokolnya ini bahasa Lontara ini dari baru. Kemudian dia membacakan kalam ilahi, suaranya begitu merdu dari baru. Dan nanti yang membawakan tausiah halal bil halal Ustadz muda doktor dari Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu wa anta taj'alul hasana sahla. Amanah billahi wa rasulihi wa tawakkal yang sangat kami hormati hadir di tengah-tengah kita Ketua Dewan Pembina, tokoh nasional, beliau Bapak Haji Muhammad Hasan Mahmud, si mata muka ku sekitar apapun yang kita perlukan, terutama untuk memohon atau minta bantuan. Jadi ini jadi makadai tomatoai. Kata tu tahu engkau makan, tapi untuk alena. Tapi kalau beliau engkau makan untuk hidup mana? Yang sangat kami hormati hadir juga anggota DPR RI Bapak Dr. Gigi Hasan Mars. Saya sebut dulu Pak Bupati karena beliau ini orang pertama perempuan jadi anggota DPR RI. Alhamdulillah, yang sangat kami hormati juga Pak Bupati yang semakin cerah untuk mencerahkan baru Bapak Insinyur Haji Suwadi Soleh MSI. Dan sama kami hormati juga ini luar biasa ini. Hadir juga Wakil Bupati, hadir Pak Sekda. Pak Sekda ini buka masker Pak Sekda. Iya, kalau sekali-sekali dibuka protokol lewat depan. Alhamdulillah. Ini hadir juga ini ada jauh-jauh dari Kalimantan, ada Pak Haji Kadir Tampak. Beliau ini anggota DPR. Dan kalau kita ke Bontang, sebut saja hotelnya dengan namanya, misalnya Kota Baru Lunas.
Juga ini ada yang terpampang kumisnya di depan saya, Profesor Dr. Haji Said Karim SHMH CNA, Ketua Dewan Pakar. Ini bukan satu-satunya profesor yang hadir pada kesempatan ini. Ini ada Profesor Mursalim, ada Profesor Nordinoni, ada Profesor Malala, siapa lagi? Ya, dan ini banyak sekali. Saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu di sini, banyak dari depan sampai ke belakang ada profesor. Jadi kapurat tanaika makademagi nama kanjang di sekolah atau berwe. Makadakaya atau berwe yang kok masalah biaya masih sekolah. Dan gaga makadade naule masih sekolah. Yang pertama nabalu ke ngase. Yang kau dinagana napakatanya galuna. Yang kau napakatanya galuna nade nagana nabalu ke galu. Yang penting masih sekolah ya nak. Sabah makadai kau kamu masih sekolah na mabuaskan dirimu. Kemudian ternyata dia juga terbayang makadai kau profesor di Tona tu nade di Suwagalu. Juga hadir bersama kita ini ada beberapa tokoh, ada dari DPW Papua, DPD Papua bersama rombongan, ada dari Kalimantan, dari Jabodetabek. Ini banyak sekali yang hadir pada kesempatan ini. Ada ini yang baru dilantik ini, ada lagi di ketawa-ketawa di belakang ini. Dr. Askar kalian. Ini beliau ini jadi rektor, baru-baru dilantik jadi rektor. Ya. Jadi ya ada sekolahnya itu, kalau tidak rektor dia bikin sekolah. Ada Pak Dr. Tahir, sama-sama kami hormati, menyayap Ika ini. Ya, kalau KKDP kelas BPJS bisa VIP kamarnya, ini luar biasa. Ada Pak Haji Ismail, salah satu direktur yang saya kagumi, yang ikut semakin besarnya Boswa Geruk adalah kehadiran beliau. Ada dari Basnas, kemudian beberapa tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, pengurus harian dan DPD Makassar juga hadir bersama-sama kita pada kesempatan ini, dan ini sungguh luar biasa. Hadir juga alumni Yawana Pawe, alumni Yawana Bakae, kemudian dari yang Ditande. Tapi jangan salah, dari situ semua sektor dia masuki. Padahal waktu sekolah madodongan rena malumpu bicara. Alhamdulillah, sungguh luar biasa karena kita tinggal di asrama, lantainya lantai tanah, rendina papelapu, cena buale, pelapona agamaca. Jadi kumandreki kalau tumi agak walau. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kami hormati, yang kami banggakan, juga hadir anak-anak kita dari Gabungan Pemuda Pelajar Mahasiswa Baru, juga hadir Ketua KKSS dari Papua. Alhamdulillah, memang kesempatan ini pada kita hadir karena juga
tanggal 14 dilaksanakan Saudagar Bugis Makassar. Seluruh hadirin yang sama-sama kami hormati dan yang kami banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kesehatan, kesempatan, dan kita sempat hadir bersama-sama bersilaturahim, melaksanakan halal bihalal. Setelah selesainya kita melaksanakan ibadah puasa dan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, dan baru saja kita melaksanakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan dapat diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengannya nanti kita semua bertemu di surganya insyaallah. Begitu pula kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan ini tentunya yang paling tepat saya sampaikan adalah ucapan terima kasih dan penghargaan setitik-tiknya kepada kita semua, kepada Bapak Aksa, Pak Bupati, Bu Dokter, dan maaf saya juga lupa hadir bersama kita anggota DPR dari ya, anggota DPR dari Baru, lupa tidak ada kata terlambat yang penting sempat diingatkan tersenyum di belakang. Alhamdulillah hadir beberapa anggota DPR, kepala SKPD dari Baru. Jadi ini kenapa saya sebut, karena ini menandakan bahwa kebersamaan di Baru itu yang keungkap pada namanya insya Allah luar biasa. Bapak Ibu seluruh hadirin, tentunya saya juga menyampaikan terima kasih kepada Manah Pak Rahman Dale. Jadi ini rencana ini cuma direncanakan 2 hari Pak, direncanakan cuma 2 hari. Jadi di luar juga kita bisa ada hadir bersama-sama. Tentunya mungkin itulah yang dimaksud bahwa rajulani tahabbab billahi ijtama alaihi wa tabarraka alaihi. Kita bertemu karena Allah, bersama karena Allah, suatu hari berpisah karena Allah, tidak ada balasannya kecuali naungan. Apa itu naungan? Adalah surga ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu seluruh hadirin yang sama-sama kami hormati, tentu kita semua mengharapkan selalu hadir dengan moto sepakat tahu, sepakat ingat, sepakat lebih. Senantiasa kita hadir siapa ama aja tak betul nyawa, aja tak betul perlu. Idi mua tu naya, aja mua naidi, ya mua kaya made, ya to mana boleh ya moto nadisui. Jadi kita mungkin yang perlu kita tekankan bahwa silaturahmi. Jadi melalui hal ini kita tingkatkan silaturahmi dengan sinergitas, tentunya karena dunia juga bukan tujuan, tetapi untuk mencapai tujuan tentu butuh sarana juga. Oleh karenanya mari kita senantiasa berkolaborasi, kemudian sinergitas sesuai dengan judulnya untuk pengembangan ekonomi. Saya tambahkan mungkin yang perlu di sini dilakukan ini adalah pengembangan ekonomi umat. Ya seperti saya biasa bicara-bicara sama Pak Bupati. Jadi kalau Pak Bupati itu sebenarnya yang digagas itu adalah ekonomi umat. Ya, jadi kalau mau nanti apa yang dimaksud ekonomi umat nanti kalau ketemu dengan Basnas dengan Bapak Bupati, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dalam kebersamaan ini kalau ada yang tidak berkenan, ada yang salah,
Tidak ada gading yang tidak letak. Kalau tidak letak katanya bukan gading. Nun wal kalam yang masyhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini kita semua keluarga baru merasa bersyukur karena kita bisa duduk bersama-sama atas inisiator daripada Ketua Kerukunan Keluarga Baru, Pak Ketua. Jadi kita tidak salah memilih ketua ini 3 periode. Sekarang langkah jabatan 3 periode. Tapi ini Ketua Kerukunan Keluarga Baru 3 periode. Ini teorinya bahwa bagaimana kita sama-sama menanggung beban pelaksanaan Saudagar Tulis. Dan tentu harapan kita semuanya supaya kita ini bisa berkembang. Dan saya ke beberapa daerah itu terbentuk juga kerukunan keluarga baru di Kalimantan Timur, di mana-mana. Saya kira di Bontang juga ada, karena itu sudah menjadi satu pilar di di kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, bahwa keluarga orang baru itu sudah mengasuh salah satu pilar. Jadi kalau pemilihan ketua kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, suara orang baru itu sudah ada satu, karena ada pilar. Batu adalah salah satu pilar. Oleh karena itulah para keluarga besar baru di rantau, saya harapkan penuh semuanya, tapi pada nasanya Pak Ketonang aja Al-Baiwi Pasikoleanata bukan Ponatawe. Nah, sebab pada akhirnya yang bertaruh adalah ilmu pengetahuan, yang bertaruh adalah pendidikan. Oleh karena itu lebih baik tapa manajib anata Pak Disengan bukan Ponatawe di rantau daripada harta. Kalau harta itu memang jadi persoalan nanti di bersaudara. Jadi teorinya harta, bahwa kalau sekarang ini punya harta sebesar 1 miliar, di mana kata 200 juta. Nah, ya siro anak taruh 5 si anak. Jadi makin lama makin kecil. Nah, tapi kalau Pak Disengan apa mana ini pede mereka kasih anak-anak matahari Pak Disengan pede lahirlah profesor baru mengikuti profesor saya ini. Nah, apabila orang baru banyak ilmu pengetahuan, insya Allah orang baru di mana-mana akan sukses. Nah, inilah kita orang baru sebenarnya. Saya harapkan ke depan kita itu baru akan lebih maju lagi, dan apalagi dengan di bawah kepemimpinan Pak Bupati, alhamdulillah banyak perubahan di Baru. Dan insya Allah ke depan Baru akan terus berkembang maju. Apalagi Pak Ketua tadi bilang banyak profesor, dan saya juga tidak bisa menyebut satu persatu, apalagi saudagarnya. Saya yakin nanti kita pertemuan saudagar baru mungkin penting. Jadi ada pertemuan saudagar Sulawesi Selatan seluruhan, tapi mungkin kita orang baru perlu juga duduk bersama apa yang harus dikerjakan supaya bertukar, karena ada ilmu sebenarnya. Ini tadi Pak Ketua, ilmunya Pak Ketua ini mestinya dijabarkan di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi mungkin Pak Ketua ilmunya, bisnisnya Pak Ketua ini mesti dijabarkan. Ini bisnis kurang pesaingnya, dan ini bisnis aman sekali, karena selama manusia mau berubah pasti memakai produksinya Pak Ketua. Oleh karena itu ini bisnis sangat aman sekali. Dan mungkin anak-anak muda kita, coba kita Pak Ketua, kita kumpulkan siapa di Papua Barat, siapa di Papua, di mana-mana ada kerukunan keluarga selatan, kita coba kembangkan.
Pak Ketua sebagai agent supaya kita sebarkan ilmu ini. Ini ilmu ini tidak, bisnisnya Pak Ketua ini tidak terlalu banyak dipandang orang. Tapi Pak Ketua ini diam-diam tapi tajam masuknya. Jadi ini saya harapkan ilmu ini ditularkan kepada keluarga kita yang ada di perantauan, supaya nanti di perantauan siapa pengusaha bangunan keberu digameli dari seluruh suku lain yang ikut berbelanja di situ. Ini mall bahan bangunan namanya. Jadi bukan mall makanan tapi mall bahan bangunan. Ini bisnis sangat aman karena selalu terjadi dalam perubahan. Oleh karena itu saya harapkan ilmunya Pak Ketua ini ditularkan. Artinya Pak Ketua tularkan supaya di setiap provinsi ada merek baru. Kata baru ini apa usaha bangunan di kabupaten ini atau baru juga ke provinsi ini baru. Jadi saya kira itu penting sekali kita tularkan bersama. Saya kira itu. Yang kedua, saya mau maaf tadi karena terlambat, karena saya terus terang saya menjamu makan malam pelatih PSM yang baru tiba dari Portugal, karena bagaimanapun PSM itu artinya pasukan ramah, dia sengaja ramah keberu. Jadi PSM itu pasukan ramah. Jadi terpaksa Kosowa berusaha mati-matian mempertahankan PSM. Dan itu perlu ditahu orang baru bahwa yang punya PSM itu teberu. Dan pemain adalah teberu ramah, disebut pasukan ramah. Jadi itulah harapannya. Di situ hebatnya teberu kalian kau udah nampak tuh. Jadi harapan saya semuanya memang ada perjuangan dengan Pak Bupati bagaimana membuat sekolah sepak bola di Bandung. Jadi kita bikin lapangan supaya ada sekolah sepak bola baru. Kita ada akademi sepak bola di Majene. Dan kemarin itu adalah sekolah sepak bola kita juara nasional, mengalahkan Bandung di kandangnya Bandung. Jadi juara satu kita mengalahkan Bandung di Bandung karena masuk final kita dengan Bandung, tapi mengalahkan Bandung di kampungnya sendiri. Dan anak-anak kita itu 4 orang sekarang ada di Korea menjadi dilatih tim 18 di PSSI. Jadi alhamdulillah. Jadi saya kira sekarang ini perlu barangkali dibangkitkan kita di Bandung sepak bola. Karena tak bayang di bawah gajinya sepak bola emang sulit lagi. Satu pemain sekarang 1,5 juta, 1,5 miliar setahun. Gajinya pemain sekarang ini. Paling rendah kita gaji pemain sekarang ini adalah 100 juta per bulan. Jadi sudah cocok ini pasti bola si anak taruh suka sepak bola. Kalau itu Pak kalau apa ya lo baru Uremendra senang gara-gara terbaru ramah. Sampai hari ini belum ada agenda list yang sama dengan ramah, belum ada yang pecahkan. Oleh karena itu perlu kita melahirkan ramah selanjutnya. Nah untuk melahirkan ini kita nanti kalau kita bikin kejuaraan sepak bola dulu antara kecamatan, antara desa. Nanti dengan Pak Bupati kita bikin kejuaraan sepak bola se Kabupaten Bandung dulu. Nanti kalau kita bikin sekolahnya yaitu sekolah sepak bola di Bandung. Jadi ada akademi sepak bola di Bandung supaya putra-putra kita ini bisa sekolah sepak bola. Saya kira itu. Jadi sekali lagi Pak Ketua, terima kasih banyak dan mohon maaf tadi karena saya terlambat karena ini penting sekali karena PSM mau main bulan depan di Malaysia melawan Malaysia dan Singapura.
dan itu yang bawa orang baru. Jadi itu penting sekali. Saya kira itulah, sekali lagi saya pertama menyampaikan terima kasih banyak pada acara keluarga besar kita Baru ini. Ada Pak Bupati, ada Ibu anggota DPR RI. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan jalan yang lebih baik ke depan supaya tetap ada orang baru di DPR RI. Saya kira sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur mempunyai dukung Allah Ta'ala. Nasabaya dewi nawiringi penyama luar biasa. Penyama berupa kesempatan, penyama berupa ajab-ajaban, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir pada malam yang berbahagia ini dalam acara halal bihalal keluarga besar Kabupaten Baru. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan yang besar Muhammad SAW, pembawa cahaya iman dan Islam, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di jalannya sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perlindungan dari beliau di yaumil akhir nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, baru saja kita menyelesaikan tugas kita, baru saja kita selesaikan puasa selama 1 bulan Ramadan, alhamdulillah, dan Lebaran. Untuk itu kami atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Baru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, alhamdulillah, setelah kita melaksanakan ibadah sebulan Ramadan, puasa dan ibadah-ibadah Ramadan, kita termasuk golongan yang takwa insyaallah. Bapak Ibu yang kami hormati, dan tentu saja teriring doa, semoga melalui halal bin halal ini kita songsong hari esok yang lebih baik, damai dan sejahtera, tentunya sesuai dengan tema halal bin halal pada malam hari ini, yaitu membangun sinergitas untuk menyongsong kebangkitan ekonomi Kabupaten Baru. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa sinergitas dalam tema ini tentu saja sesuai dengan prinsip-prinsip yang seperti kebersamaan, tanggung jawab sebagai sesama orang Baru, atau kalau biasa bahasa medianya disebutkan keunggulan kolaboratif. Artinya apa? Bahwa membangun Kabupaten Baru, membangun ekonomi Kabupaten Baru tidak saja hanya oleh masyarakat Kabupaten Baru yang ada di Kabupaten Baru, tetapi tentu saja harapannya adalah seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang ada di luar Kabupaten Baru. Tentu saja harapan kami terutama sekali yang bernaung di dalam kerukunan keluarga daerah Baru.
Bahkan di acara temu alumni DDI kemarin bahwa kami pun mengharapkan juga kepada para alumni atau orang-orang yang pernah menimba ilmu di Kabupaten Baru. Dan tentu saja tidak terbatas sampai situ, termasuk tentunya semua orang yang punya ide, gagasan di dalam rangka memajukan Kabupaten Baru. Dan tema ini juga sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Baru 2021-2006, yaitu Baru yang sejahtera, mandiri, berkeadilan, dan bernapaskan keagamaan. Artinya bahwa ketika kemajuan ekonomi ini kita peroleh sesuai dengan tema ini, insya Allah kesejahteraan akan kita dapat, kemandirian akan kita peroleh, dan tentu saja keadilan kita rasakan ketika napas keagamaan tetap menjadi fondasi insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pembangunan ekonomi sekarang ini tidak boleh lagi dengan bahasanya close ekonomi. Globalisasi membuat negara tanpa batas lagi, sehingga yang diharapkan adalah kebersamaan semuanya, baik yang ada di Kabupaten Baru maupun orang-orang yang diharapkan berinvestasi di Kabupaten Baru. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai gambaran, yang pertama kondisi existing Kabupaten Baru selama ini atau terakhir ini, bahwa sesuai dengan indikator sosial ekonomi Kabupaten Baru setiap tahun alhamdulillah mengalami peningkatan. Paling tidak yang pertama kita bisa melihat dari beberapa indikator. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi alhamdulillah meningkat dari 2016 ke 6,1, kemudian sebelum Covid 2019 mencapai 7,1, dan setelah Covid walaupun dia turun 0,87, tetapi alhamdulillah ya masih di atas positif. Ada 14 kabupaten di Sulawesi Selatan yang berada di atas positif, termasuk Kabupaten Baru. Dan alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita ini terakhir mencapai 43,47. Artinya itu masih lebih besar dari provinsi dan Indonesia. Demikian juga pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia juga alhamdulillah mengalami peningkatan. Yang mengalami fluktuasi memang persoalan angka kemiskinan, ya. Yang tadinya sudah mulai ada penurunan angka kemiskinan, tetapi setelah Covid ini karena ada pembatasan ya, sehingga permintaan barang dan jasa menjadi berkurang, sehingga yang tadinya sudah 8,2 naik menjadi 8,6. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ada beberapa hal yang kemungkinan sebagai bahan sebelum kita melaksanakan diskusi kecil nanti dalam rangka pengembangan ekonomi di Kabupaten Baru. Yang pertama, bahwa di Baru itu kita ada kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus yang didukung oleh keberadaan pelabuhan, ada akses dengan seluruh moda, ada jalan nasional, jalan provinsi, kemudian tidak lama saya kira akses melalui kereta api, ya. Kabupaten Baru sudah selesai. Target dari Kementerian Perhubungan yang diharapkan akhir tahun sudah paling tidak sudah terhubung dari Towanasa, Posowa, Maros, kemudian pelabuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi
وأصحابه أجمعين أما بعد. Alena Tomalabita, Ketua Dewan Pembina Al-Mukarram Tomalabita Bapak Haji Aksa Mahmud, Alena Tomalabita anggota DPR RI, Ibu Dokter. Jadi kami pun juga mohon maaf upadioloi alena ibu daripada Pak Bupati. Kenapa demikian? Mari ngeranga risedia rekada kesuksesan seorang lelaki karena ada wanita hebat di belakangnya. Dan mohon maaf, waktu kami masih kuliah S1, dalam proses penyelesaian S1, tiba saatnya KKN. Kuliah baka Pindrang mak KKN daerah Lemosusu. Ternyata waktu itu saya melihat pemerintah kelurahan yang ada di sana gampang dan mudah menggerakkan masyarakat kalau ada mau dikerja. Walhasil makutanakat di Palura, maka dakat Palura maragaro resepta nama lemah lade tapakelo masyarakat. Ternyata lurah di sana menjawab, kalau ada yang saya inginkan masyarakat bekerja, yang pertama kali saya ajak bicara adalah perempuan, bukan laki-laki. Maka kenapa perempuan Pak Lurah? Ternyata maka dari Pak Lurah prinsipku iandi, maka dari kalau perempuan sudah goyang, laki-laki akan berdiri. Yang kami muliakan Alena Anjor Malamita Bapak Bupati Baru, yang kami muliakan Alena Malamita Bapak Wakil Bupati Baru, hadirin hadirat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utanga tangai spandu eriase, judulna halal bihalal. Temana membangun sinergitas untuk menyongsong kebangkitan ekonomi baru. Utanga tanga ijange liwani tetek 10. Uing kalingai sambutan dari 3 orang yang bicara di depan saya, gangkana malaka kesimpulan. Sepertinya halal bihalal pada kesempatan kali ini kita ingin menyamakan 3 hal. Bahwasanya kita ingin menjadi manusia yang terbaik dalam 3 hal. 3 yaro. 1, menjadi manusia yang terbaik dengan berusaha memberi manfaat kepada orang lain, dan inilah membangun ekonomi umat atau ekonomi baru. Yang kedua, menjadi manusia yang terbaik dengan berusaha memperbaiki amal dan usaha kita. Dan yang ketiga, menjadi manusia yang terbaik karena memperbaiki akhlak dan budi pekerti kita. Ini yang kami pahami dari 3 sambutan sebelumnya. Oleh karenanya, ia rodendre wentuku tuda-tuda mareng kalinga sempaka mapikiri makada upalariage romatu ceramai natama puro telui. Dan alhamdulillah teringat 3 hadis Nabi. Pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Nabi bersabda, khairun nas, riwayat Imam At-Tabarani rahimahullah. Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Tahu kami nama kesinge, ia naritu tahu kami nama kegunai daripada dari pancani. Pertanyaan, apa hubungannya hadis ini dengan halal bihalal? Jawabannya sangat erat. Kenapa demikian? Karena halal bihalal adalah acara setelah Ramadan. Sementara di dalam Al-Quran ayat yang memerintahkan puasa Ramadan
Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya yakin ia ayat andalanna sininna penceramai selama Ramadan. Bahkan tidak sedikit ada ustaz kita 10 kali ceramah selama Ramadan, 10 kali juga membicarakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Malam pertama kutiba, malam kedua pindah di masjid lain masih kutiba, malam ketiga tetap kutiba, malam keempat kutiba lagi. Gangkana ria sengit ustaz kutiba. Tetapi mohon maaf, yang ingin kami sampaikan penutup ayat ini, ternyata Allah memerintahkan puasa tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekarang pertanyaan, agar ciri-ciri nato Allah Ta'ala, apa tanda-tandanya dan karakternya orang bertakwa? Ternyata surah Ali Imran menjawab bahwa surga dijanjikan oleh Allah uiddat lil muttaqin, dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan, siapa itu orang bertakwa? Surah Ali Imran menjawab, karakter pertama orang bertakwa dalam surah Ali Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang bertakwa adalah orang yang suka berinfak, suka bersedekah, fis sarra'i wad dharra'i, maupun dalam keadaan lapang dan susah. Apa artinya? Orang bertakwa adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Tabarajeka dan mohon maaf, Ramadan kemarin kami dari Papua 10 hari di Sorong dan 10 hari di Timika. Di Sorong kami diundang beberapa kali untuk ceramah di Masjid Agung Kota Sorong. Karena suatu saat Mahkutanaka di pengurus sekena Kota Sorong, di pengurus Basnas, maka dekat siaga seke napak depunge Basnas na Kota Sorong. Ternyata pengurus Basnas menjawab, alhamdulillah ada 700 juta. Tapi maka DCD nih Ustaz, yang banyak itu yang dikumpulkan oleh Kesma, salah satu lembaga amil zakat yang ada di Kota Sorong. Jadi maka dah berapa yang dikumpulkan? Tanpa nambali maka dah alhamdulillah banyak Ustaz, karena sudah mencapai 2 miliar. Maka datona alhamdulillah megatongan roh tanpa natanai apakah. Maka desa gatosi balik sekena Kabupaten Baru. Maka dekat itu pajak nasiaga roba Basnas Kabupaten Baru 2021 yang lalu baru berhasil mengumpulkan zakat sebanyak 21 miliar. Tanpa masih lagi mengkalinya. Nah, utang-utangnya engke hadirin ternyata banyak saudagar baru. Andai kata semua saudagar baru yang berhasil mengeluarkan dan menyalurkan zakatnya di Basnas Baru, ega baru sekena. Sehingga dengan demikian inilah kata kunci, kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik adalah anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Tabarajaika adampen mengenai bermanfaat kepada orang lain. Nabasengin nabita la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pandang enteng kebaikan sekecil apapun. Ajak tak pandang enteng ide cenge, namu maragamuna encuna. Nasabat de na irisen, maka dade centegai tumantu passalama fikri asri mondrin nabuang. Walaki contoh mohon maaf, disebutkan di dalam salah satu riwayat di Masjid Kuba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi.
namanya Masjid Quba. Ada sahabat yang ditunjuk jadi imam. Ternyata sahabat ini setiap kali jadi imam maka lalai batena mampas sempajang. Aga sababna karena setiap rakaat selalu membaca 2 surah, dan dari 2 surah itu selalu membaca Qul Huwa. Sebagai contoh, rakaat pertama nabaca wa duha, selesai wa duha nabaca Qul Huwa. Naik mengambil rakaat kedua nabaca alam nasrah, selesai alam nasrah nabaca si Qul Huwa. Tulima pakkur batena mampas sempajang selalu ada Qul Huwa. Singkat cerita, tidak lama kemudian mak dempungan jamaah rioli Pak Imam. Tapa makanya jamaah Pak Imam panas sebela bacata magina tuliri pakuli-kuli munah Qul Huwa. Ternyata imam ini termasuk imam keras kepala. Maripot pape balina, ia menapadangi jamaah nama kede kumu cecei bateku sapa ko iman lagi. Maripot toga pape balina. Walhasil masapa jamaah, ternyata tidak ada orang yang lebih bagus bacaannya di kampung itu dibandingkan Pak Imam. Walhasil angkat tangan jamaah, tanpa makeda terserah ini Pak Imam, agi-agi elok tajam. Singkat cerita, berjalan kembali salat berjamaah. Ternyata tidak lama kemudian ada jamaah yang tidak bisa menahan kesabaran. Dedong letahan yalena, gangkana lokai mangolori nabita pergi melapor kepada Nabi, Nabi senengi imanna. Jadi nareko engka jamaah magalak malapor ajak muata masela. Apa kami tona teriwat tuna nabita? Nalaporkan imanna. Maka dia jamaah, ya Rasulullah, imam kami tidak mau mendengarkan usulan karena selalu mengulang-ulang Qul Huwa, Qul Huwa, Qul Huwa. Tetapi Nabi mengajari kita satu sikap, kalau ada orang yang datang melapor, ajak nama ganti malah kesimpulan. Tapi sebaiknya panggil pihak terlapor untuk klarifikasi. Walhasil Nabi noli ipa iman kuni rohut di mala akburun. Mengapa demikian? Kata ulama kita, itulah hikmahnya Allah memberikan kita 2 telinga dan 1 lubang mulut sebagai isyarat perbanyak mendengar dan kurangi bicara. Tar maega mareng kalingan nama kurang bicara, tapi terkadang kenyataan maklupa engkau tahu makura mareng kalingan namega bicara. Tabarajai kadang pemohon maaf, konon memang orang itu ada 4 macam. Manusia itu katanya ada 4 macam. Pertama, ada orang sedikit bicaranya tapi banyak kerjanya. Yang kedua, ada orang banyak bicaranya, sedikit kerjanya. Yang ketiga, ada orang banyak bicaranya, banyak kerjanya. Pertanyaan, orang Indonesia di mana? Konon orang Indonesia berada di posisi yang keempat. Aga ya roh, lain dibicara, lain dikerja. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, Rasulullah noli ipa iman, tanpa makanya Nabi ya fulan, mengapa engkau tidak mendengarkan usulan jamaahmu? Mengapa engkau selalu membaca Qul Huwa? Ternyata imam ini menjawab dengan jawaban simpel. Nabali Nabi tamakada ya Rasulullah, as-sabaranna nanti dibaca Qul Huwa, inni uhibbuha, karena saya sangat cinta kepada Qul Huwa. Si senam pebali makadaliu upojinna Qul Huwa, tanpa makadana minta hubbuka iyaha adkhalakal jannah, cintamu kepada Qul Huwa itulah yang akan memasukkanmu ke dalam surganya Allah. Aga betuana ya iya Qul Huwa maponcok mi ibaca
dua baris ini, empat mi ayat, tetapi di sana ada pesan. Dena wedding ipandang ente decenge, namu maragamuna ecuna, karena bisa jadi amal yang kecil itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi bila kebaikan itu adalah kebaikan yang bermanfaat kepada orang lain. Tabarajeka andam sebagai perbandingan, maka dia minta al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Orang kalau menunaikan ibadah haji dan ternyata hajinya mabrur, dijamin oleh Nabi masuk surga. Tetapi ternyata maka dia minta ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Maka dia minta saya dan orang yang suka menyantuni anak yatim akan seperti ini di dalam surga. Napa tentong ipak jelokna nabita si bawa jadi tengana, tanpa maka dia minta saya dan orang yang suka menyantuni anak yatim kahataini fil jannah akan seperti ini di dalam surga. Agak betuanna haji mabrur dijamin masuk surga, tapi tidak ada jaminan berdampingan dengan Rasulullah. Sementara orang yang suka menyantuni anak yatim bukan sekedar dijamin masuk surga, tetapi dijamin berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan mengapa demikian? Jawabannya, semulia-mulianya haji mabrur itu adalah ibadah pribadi, sementara menyantuni anak yatim adalah ibadah yang bermanfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan orang baru mampu menjadi anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, kriteria untuk menjadi manusia yang terbaik berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah. Maka dari Nabi ta khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan bagus pula amalnya. Tahu kami nama kesingeh, tahu kami nama kesingeh, ia naritu tahu malam be umuruna nama kesing amalana. Sekarang pertanyaan, agar syaratna nawad dingiria semua kesing amalata, maka dari topan ritata kunci utama untuk mendapatkan ahsanu amala, amal yang terbaik di sisi Allah adalah akhlasuhu wa aswabuhu, amal yang ikhlas dan amal yang benar. Ikhlas semata-mata karena Allah, dan yang kedua benar kita lakukan sesuai petunjuk Nabi. Sebelum kita sampaikan hadis ketiga, elok kacedek rampir mengenai keikhlasan ini. Tafarajai keadaan di dalam Al-Quran ada satu surah kita kenal dengan nama surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Tetapi ternyata dalam Qul huwallahu ahad tidak ada kata-kata ikhlas. Tetapi yang menjadi tanda tanya, mengapa disebut surah Al-Ikhlas? Sisalah surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, natapku alena. Surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahab, natapku mana alena. Tapi sisanya surah Al-Ikhlas tidak ada kata-kata Al-Ikhlas, tapi ternyata dia disebut surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata-kata ikhlas, tapi mengapa disebut surah Al-Ikhlas? Ternyata mampu balik kepada ritata satu, Qul huwa disebut surah Al-Ikhlas
karena di dalam qul huwa tidak ada yang dibicarakan selain Allah, maka itu merupakan isyarat keikhlasan semata-mata karena Allah. Yang kedua, surah qul huwa disebut sebagai surah Al-Ikhlas sekalipun di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas, karena itu merupakan isyarat keikhlasan tidak perlu diucapkan, keikhlasan tidak perlu diungkapkan, tapi keikhlasan hanya perlu dibuktikan. Bahkan maka de topan ritata nareko engka tau makamala natbina sengialena ikhlas, mangkala fi ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Nigi tom sengialena ikhlas elomu pitu ikhlas ubakulingi nigi tom sengialena ikhlas elomu pitu ikhlas. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, kriteria untuk menjadi manusia yang terbaik ia naroden resar sambutanna alena tawala minta Bapak Haji Aksa Mahmud, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau tadi menekankan pentingnya pendidikan. Gangkana waktu naroden remas sambutan alena tawala minta Pak Aksa marengeranga di surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertanyaan, mengapa demikian? Karena ternyata ia surah Al-Alaq perintah pertama adalah Iqra, bacalah. Tetapi ayat terakhirnya surah Al-Alaq mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Upakulingi, ayat pertamanya Iqra, ayat terakhirnya wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Pertanyaan, agar hubungannya ayat pertama Iqra perintah membaca, sementara ayat terakhir wasjud waqtarib perintah untuk sujud dan dekat kepada Allah. Ternyata itu memberi isyarat, membacalah sebagai pintu untuk memperbanyak ilmu. Tetapi ketahuilah, kemuliaan ilmu dilihat di saat ilmu mengantarkan kita untuk sujud dan dekat kepada Allah. Maka disinilah pentingnya akhlakul karimah. Oleh karenanya elok tutui ia ceramata nasabah si tengahnya di 10 sendi ututui nasabah 2 cerita. Satu, ini kenyataan terjadi sekitar 6 bulan yang lalu di pesantren Mangkoso. Sementara mapangajika riolona anak-anak santrita ya romakul rei. Sementara saya pengajian tanpa masolangi sadaku walhasil kupuadangi anak-anak, maka dakatna tolong ambilkan air minum nasabah masolangi senjatai. Ternyata engkau salah sedi anak-anak lari mesum lokam mala uai. Tidak lama kemudian datanglah santri ini membawa 1 botol air mineral dengan merek Le Minerale. Utanai maka dakana kenapa Le Minerale? Nabali maka daan ustaz sengaja Le Minerale karena Le Minerale ada manis-manisnya. Nekia, ternyata anak ini tidak langsung menyerahkan air botol itu, tetapi nabuka ila Maria ia engkai rimonriku. Ternyata dia mencari piring engka mani penne naruntu nainappa napatadagi ia rawai si botolo eria sekna penneme nainappa nataro riolo. Sebenarnya saya sangat paham apa yang dilakukan oleh anak ini, tapi sengaja saya bertanya, nah kenapa ambil piring padahal saya suruh ambil air? Maka daka alanga uai dewa keda alanga penne. Ternyata anak ini menjawab dengan 2 kata, itu pun dia jawab pakai bahasa Arab. Nabali makeda ta'diban wa ta'ziman bentuanna makiade dan niama pakalebi
si senna na balik makada makada nan lima pakadapi materutu puada makada ka parakaiatu. Jaga itu, karena yang hilang sekarang bukan ilmu, tetapi yang hilang sekarang adalah adab dan akhlak. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berilmu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang pintar. Tetapi dikhawatirkan tak tambah amai pak disengetar, napedek lenya pangadereta. Terakhir yang kedua, kami orang baru. Kita semua orang baru. Engkalalo hikmat kateni ri elok kelona to berui. 2 malam yang lalu kami reuni bersama dengan Alena Bapak Bupati Baru di SMP Negeri 1 Baru. Ya waktu nama sambutan Pak Bupati sempai makelong. Nekero elona kisah kasih di sekolah. Walhasil deso mailong ikala. Karena sebelum baca doa makilon toka, tapi yaro elon tu ya elon nami to berui. Aga yaro iya ugi to berui matu tu pangkau ken majar ngetena mate mua to berui. Ya Bapak lupa ini ada panagau, ada natoriolota, ulawa mamakoe, salah kamete, salah kamete. Berarti sifatna ogi to berue matutu pangkaukan majaran etena mete mua to berue ia papak lupa ini ada panagau. Berarti to berue napak lupa adana. Berarti nareko engkau to beru maenga bicara nadena padu peadana ogi tamata amamian. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira ia adalah sempat urampe dilalena kesempatan malam ini taparajai keadaan nareko engkau mereka daku tanpa salah naloni mai to pada pangoloi ati macinota na to pada marelodoan rifongullah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suman. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'al barru wa sa'ira biladil muslimina aminatan mutmainnah. Allahumma ij'al barru wa sa'ira biladil muslimina aminatan mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.